Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Syahini dengan NIM 4122111132. Sini kita akan sedikit membahas tentang pembagian wilayah laut dengan yurisdiksinya. Nanti bakal kita jelasin ya. Ini mata kuliah hukum kemaritiman. Di sini saya akan ngasih tahu dulu yurisdiksi itu apa sih gitu, pembagian wilayah laut itu kayak gimana sih gitu, apa aja gitu kan. Oke, di sini kita akan membahas pembagian wilayah laut. Seperti di negara-negara lain ya, diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1982. Nah, di sini ada 3 zona utama. Yang pertama itu ada zona laut teritorial atau territorial sea. Apa sih zona laut teritorial? Nah, wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Di zona ini, negara memiliki hak untuk mengatur pelayaran, penambangan, dan kegiatan lainnya di dalamnya. Terus yang kedua ini ada zona landas kontinen atau continental shelf. Nah, apa sih zona landas kontinen itu? Di sini definisinya itu wilayah laut yang berada di sebelah dalam garis dasar dan berbatasan dengan dasar laut. Batasnya tidak terlalu jelas dan dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Nah, yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, apa sih itu gitu kan? Nah, itu adalah wilayah laut yang berjarak hingga 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, di zona ini nih negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak, bumi, serta mengatur kegiatan ekonomi lainnya. Namun, kebebasan untuk pelayaran, pemasangan kabel, dan pipa di bawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip hukum laut internasional. Nah, pembagian ini membantu mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengelola wilayah laut, serta meminimalkan konflik dengan negara-negara lain. Kan tadi kan tugasnya tuh kayak jelaskan pembagian wilayah laut dengan berdasarkan yurisdiksinya. Kalian tahu nggak sih yurisdiksi itu apa? Nah, di sini definisi yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dan mengadili berdasarkan hukum laut. Oke, kita akan menjelaskan pembagian wilayah laut di Indonesia berdasarkan yurisdiksi. Oke. Pembagian wilayah laut Indonesia dilakukan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1982. Oke, di sini kita akan menjelaskan ya beberapa yurisdiksinya di setiap zona tersebut. Tadi ada territorial sea atau zona laut teritorial. Tadi definisinya kita dijelasin kan, wilayah laut yang berjarak 12 mil. Ingat ya, 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar merupakan garis hayal yang menghubungkan titik-titik di ujung pulau terluar. Nah, hak dan kewajiban di zona ini, di zona teritorial itu ada di zona ini tuh negara ini memiliki hak untuk mengatur pelayaran, penambangan, dan kegiatan lainnya. Negara juga memiliki hak untuk menegakkan hukum di wilayah ini, tetapi tidak dapat melaksanakan kekuasaan polisi atau eksekusi putusan pengadilan di wilayah negara lain kecuali perjanjian secara khusus. Nah, yurisdiksi yang ada di zona laut teritorial tuh apa ya? Nah, ini tuh yurisdiksinya itu berlaku secara teritorial
Artinya negara memiliki yurisdiksi penuh terhadap segala orang dan benda di dalam batas teritorialnya. Namun, pelaksanaan yurisdiksi ini terbatas hanya di wilayah teritorialnya sendiri. Oke. Yang kedua ini ada zona landas kontinen atau continental shelf. Definisinya kan tadi udah kasih ya, zona landas kontinen adalah wilayah laut yang berada di sebelah dalam garis dasar dan berbatasan dengan dasar laut. Batasnya tidak selalu jelas dan dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Dan hak kewajiban zona landas kontinen tuh memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di zona ini, seperti penambangan minyak bumi dan gas alam. Namun kebebasan untuk pelayaran, pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip hukum internasional. Apa sih yurisdiksi di zona landas kontinen ini? Ini tuh berlaku secara teritorial, tetapi dengan batasan yang lebih luas. Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah ini, tetapi tidak dapat melaksanakan kekuasaan polisi atau eksekusi putusan pengadilan di wilayah negara lain kecuali perjanjiannya secara khusus. Itu ya, itu yurisdiksi di zona landas kontinen. Dan yang terakhir nih, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Oke, di sini kita akan membahas definisinya lagi. Definisi ZEE itu adalah wilayah laut yang berjarak hingga 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Di zona ini, negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak bumi, serta mengatur kekayaan ekonomi lainnya. Apa sih hak kewajiban ZEE itu? Memiliki hak untuk mengatur pelayaran dan kegiatan ekonomi lainnya di zona ini, tetapi kebebasan untuk pelayaran, pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip hukum internasional. Terus yurisdiksi di zona ZEE ini itu apa ya? Itu berlaku secara teritorial tetapi dengan batasan yang lebih luas. Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan mengatur kegiatan ekonomi di wilayah ini, tetapi tidak dapat melaksanakan kekuasaan polisi atau eksekusi putusan pengadilan di wilayah negara lain kecuali perjanjian secara khusus. Dengan demikian, pembagian wilayah laut internasional dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya alam dan mengatur kegiatan ekonomi di wilayah laut. Yurisdiksi yang berlaku di setiap zona berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional dan terbatas hanya di wilayah teritorial negara sendiri. Sekian, terima kasih.